Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfani dari kelas TIB angkatan 2022 semester 7. Hari ini saya ingin mempresentasikan bahwa apa itu e-bisnis dan e-commerce, apa perbedaannya. Kemudian yang pertama, e-bisnis. Kita langsung saja. E-bisnis adalah merujuk pada seluruh spektrum aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini termasuk penjualan online, pemasaran digital, layanan pelanggan online, dan operasi bisnis lainnya yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Sedangkan e-commerce adalah subbagian dari e-bisnis yang fokus pada transaksi, jual beli barang dan jasa secara online. Ini mencangkup pada platform seperti toko online, pasar elektronika, dan pembayaran digital. Nah, peranan sistem informasi e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada penjelas, manajemen data dan basis data. Ini terkait dengan sistem informasi pendukung penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data secara besar dan kompleks terkait dengan pelanggan, produk, dan transaksi. Basis data memungkinkan organisasi penyimpanan dengan aman dan memberikan akses yang cepat. Jadi ini sistem untuk manajemen data. Kemudian yang dua, sistem manajemen konten. Ini sekarang sudah jadi lumrah bahwa sekarang orang berjualan itu menggunakan konten. Yang pertama ada CMS, ini memfasilitasi pembuatan, pengeditan, dan pendistribusian konten secara efisien. Ini penting dalam pemasaran digital dan membangun citra merek online. Yang ketiga adalah sistem keamanan informasi dan transaksi keuangan data pelanggan yang berharga. Keamanan informasi adalah priority utama bagi e-bisnis dan e-commerce. Jadi ini sistem keamanan. Sistem keamanan yang mengamankan transmisi data dan melindungi informasi sensitif seperti identitas pelanggan dan sebagainya. Dan juga ada identitas dari perusahaan. Yang keempat adalah e-commerce platform. Sistem informasi yang mendukung platform e-commerce seperti Shopify, Magento, dan WooCommerce. Ini menyediakan fitur-fitur seperti keranjang belanja, pembelajaran online, manajemen inventaris. Yang kelima adalah sistem analisis dan pelaporan. Analisis data membantu dalam mengamati perilaku konsumen, tren pasar, dan kinerja bisnis. Sistem analisis dan pelaporan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah pengalaman pengguna dan antarmuka. Ini terkait dengan tadi e-commerce dan bisnis. Yang pertama adalah UX. UX ini sistem informasi yang nantinya bagaimana sih agar si pelanggan itu nyaman dalam bertatap muka antarmuka terhadap perangkat yang kita gunakan, entah itu website atau aplikasi. Kemudian ada mobile respon. Jadi di sini kenyamanan itu terhadap responnya. Respon aplikasi atau website yang dikunjungi oleh si pelanggan. Bagaimana sih responnya itu akan cepat atau lambat. Ini sangat terpengaruh dari bagaimana sistem koneksinya, bagaimana infrastruktur yang membangun sistem ini. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi dengan rantai pasokan. Ya, jelas dalam sistem informasi ini nanti akan terintegrasi antara ERP ini atau Enterprise Resource Planning, yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk produksi, distribusi, keuangan, manajemen sumber daya manusia. Integrasi ini penting untuk efisiensi visibilitas dalam rantai pasokan. Keuntungan tantangan sistem informasi. Yang pertama, keuntungan nih, efisiensi operasional, jangkauan global jelas, akses pasar yang lebih besar, analisis data yang mendalam, kemampuan untuk merespon cepat terhadap perubahan pasar. Tantangannya adalah keamanan informasi, persaingan yang sengit, kecepatan perubahan teknologi, dan tantangan terhadap logistik dan pengiriman. Sistem informasi memainkan peran utama dalam memungkinkan mendorong pertumbuhan e-bisnis dan e-commerce. Organisasi yang memahami dan mengolah sistem informasi, mereka dapat dengan baik mendapatkan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis terus perubahan terhubung secara digital. Dan yang terakhir adalah menguasai sistem informasi untuk sukses di dunia digital. Saat ini dunia digital semakin tergantung pada sistem informasi, artinya segala sesuatunya sudah menjadi bagian dari operasional dan strategi pemasaran. Jadi bagaimana sih, apa itu e-bisnis? E-bisnis ibaratnya itu adalah perusahaan besarnya, kemudian e-commerce adalah salah satu bagian dari perusahaan besar itu. Jadi ibarat sebuah perusahaan dia menaungi beberapa kegiatan bisnis, sedangkan kalau e-commerce itu dia hanya menaungi satu kegiatan yang salah satunya adalah mentransaksi antara jual dan beli. Jadi dalam hal ini sistem informasi sangat kuat keterkaitannya antara sistem informasi dan dunia digital saat ini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.